moments later. Halo, perkenalkan, nama saya Venta Lestari Daud, mahasiswa dari Universitas Kristen Artawacana, Fakultas Teologi, Prodi Teologi Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang menulis karya ilmiah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Menulis karya ilmiah. Kita akan masuk dalam bagian pertama, yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Karya ilmiah juga berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah. Pengertian karya ilmiah ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu objektif dan kenyataan. Objektif, masalah yang terdapat pada karya ilmiah bersifat objektif dan faktual. Yang kedua, kenyataan. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Tujuan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide yang terbagi dalam 4 poin. Yang pertama, transformasi pengetahuan. Menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, melatih berpikir. Melatih berpikir karena untuk membuktikan pengetahuan dan potensi mulia yang dimiliki siswa. Yang ketiga, sarana pembuktian. Sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang keempat, keterampilan pembuktian. Melatih keterampilan dasar dalam melakukan pembuktian. Kita akan masuk dalam bagian yang berikut, yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil pemikiran atau hasil penelitian seseorang. Ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, sistematis, artinya tersusun dengan pola yang baku. Yang kedua, logis, artinya isi dari suatu karya ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. Yang ketiga, objektif dan faktual, artinya berlandaskan teori, bukan berlandaskan pandangan pribadi penulisnya, dan ditulis berdasarkan fakta, bukan imajinasi penulis. Jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu populer, semi-formal, dan formal. Populer, jenis karya ilmiah ini diungkapkan dalam bentuk ringkas dan menggunakan ragam bahasa yang populer. Yang kedua, semi-formal. Karya ilmiah jenis ini mengikuti kaidah bentuk formal, namun pengajiannya lebih sederhana. Yang berikut formal. Bentuk karya ilmiah formal harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara rinci dan lengkap. Struktur karya ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk pengujian. Yang pertama, populer. Bentuknya mana suka dan bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Yang kedua, semi-formal. Bentuknya bisa berupa laporan atau makalah. Yang ketiga, formal. Misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Cara menulis karya ilmiah. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses menulis karya ilmiah. Yang pertama, persiapan. Pada tahap ini, penulis perlu merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji. Yang kedua, pengumpulan informasi. Bahan pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah bisa kamu dapatkan dari perpustakaan, internet, bahan-bahan pustaka, ringkasan atau parafrase, kutipan, wawancara, observasi, dan pertanyaan. Yang berikut, penulisan draft. Ekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. Yang berikut, revisi. Perbaiki draft tulisan dengan menambahkan, mengurangi, menghilangkan, atau menata isinya sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang berikut, penyuntingan. Perbaiki dan evaluasi aspek mekanik karya ilmiah seperti huruf, kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, atau format karangan. Yang berikut, publikasi. Apabila karya ilmiah sudah kamu dirasa sempurna dan tidak ada kesalahan, kamu bisa mempublikasikannya di berbagai platform. Yang berikut, kaidah kebahasaan karya ilmiah. Sebelum membuat karya ilmiah, kita harus tahu aturan atau kaidah kebahasaan yang digunakan di dalamnya. Yang pertama, ketentuan penulisan judul. Judul ditulis dalam bentuk frasa dan tidak disertai dengan tanda baca.
Anda baca akhir. Yang berikut, kata impersonal. Kata impersonal adalah kata yang tidak bersifat pribadi atau tidak berkaitan dengan seseorang. Yang berikut, kata denotasi. Denotasi adalah kata atau kelompok kata yang menunjukkan makna sebenarnya. Yang berikut, kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata baku. Yang berikut, pendefinisian istilah. Dalam karya ilmiah, istilah harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum dibahas dalam karya ilmiah. Sekian dan terima kasih. Shalom.